Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Nuraya Putra dari Manajemen Informatika 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang Cisco Packet Tracer atau tugas dari Pak Imam, yaitu PKA. Nah, kita langsung saja ke penjelasannya. Nah, di sini pertama-tama kalian harus mengisi user profile, yaitu nama kalian sama email kalian. Oke. Yes. Nah, kita di sini langsung saja ke step 1. Yaitu identify common component of a network as represented in packet tracer. Itu identifikasi komponen umum jaringan seperti yang ditunjukkan dalam packet tracer. Nah, ini saya langsung jawab aja langsung ke sini ya. List the intermediary device categories. Itu buat daftar kategori perangkat perantara, itu ada router, switch, hubs, wireless device, security, dan WAN emulation. Nah, lanjut ke sini. Ini artinya berapa banyak icon di topologi yang mewakili perangkat titik akhir. Hanya satu sambungan yang mengarah ke mereka. Itu ada 15. Itu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15. Terus yang ini berapa banyak icon dalam topologi mewakili perangkat perantara. Beberapa sambungan mengarah ke keduanya. Nah, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Terus lanjut ke sini. How many end device are not this desktop computer? Berapa banyak perangkat akhir yang bukan komputer desktop? Itu nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Terus yang ini, how many different types of media connection are used in this network topology? Berapa banyak jenis koneksi media yang digunakan dalam topologi jaringan ini? Itu ada 4. Ini 1, 2, 3, 4. Lanjut ke step 2. Jelaskan tujuan perangkat. Ini yang A. Di paket tracer hanya perangkat server PT yang bertindak sebagai server. PC desktop atau laptop tidak dapat bertindak sebagai server. Berdasarkan studi Anda sejauh ini, jelaskan model klien server. Nah, di sini saya jawab, dalam jaringan modern, tuan rumah dapat bertindak sebagai klien, server, atau keduanya. Perangkat lunak yang diinstal di host menentukan peran yang dimainkan di jaringan. Server adalah host yang menginstal perangkat lunak yang memungkinkan mereka memberikan informasi dan layanan, seperti email atau halaman web, ke host lainnya di jaringan. Klien adalah host yang menginstal perangkat lunak yang memungkinkan mereka untuk meminta atau menampilkan informasi yang diperoleh dari server. Klien juga dapat dikonfigurasi sebagai server hanya dengan menginstal perangkat lunak server. Nah, itu jawaban sana. Terus lanjut ke MB.
Sebutkan setidaknya 2 fungsi perangkat perantara. Nah, sini saya menjawab meregenerasi dan mengirimkan kembali sinyal data, memelihara informasi tentang jalur apa yang ada melalui jaringan dan internet memberitahu perangkat lain tentang kesalahan dan kegagalan komunikasi, mengarahkan data di sepanjang jalur alternatif saat ada kegagalan tautan, mengklarifikasikan dan mengarahkan pesan sesuai dengan prioritas QoS, izinkan atau tolak aliran data berdasarkan pengaturan keamanan. Lanjut ke C. Buat daftar setidaknya 2 kriteria untuk memilih jenis media jaringan. Sini saya menjawab, jarak media berhasil membawa sinyal, lingkungan tempat media akan dipasang, jumlah data dan kecepatan pengirimannya, biaya media dan pemasangan. Oke. Lanjut ke step 3. Bandingkan dan kontraskan LAN dan WAN. Yang A. Jelaskan perbedaan antara LAN dan WAN dan berikan contoh masing-masing. Sini saya menjawab, LAN menyediakan akses ke pengguna akhir di wilayah geografis kecil. Contohnya itu kantor pusat, kampus, dan sekolah. Sedangkan WAN menyediakan akses ke pengguna di area geografis yang luas dalam jarak jauh yang mencakup beberapa mil hingga ribuan mil. Jaringan area metropolitan dan internet adalah contoh WAN. Yang B. Di jaringan paket tracer berapa banyak WAN yang Anda lihat? Saya melihat ada 2, yaitu internet WAN dan intranet WAN. Yang C. Berapa banyak LAN yang Anda lihat? Ada 3, mudah dikenali karena masing-masing memiliki border dan label. Yang D. Internet dalam jaringan paket tracer ini terlalu disederhanakan dan tidak mewakili struktur dan bentuk internet yang sebenarnya. Jelaskan secara singkat internet. Internet sebagian besar digunakan ketika kita perlu berkomunikasi dengan sumber daya di jaringan lain. Internet adalah jaringan global yang saling berhubungan. Nah. Yang E. Apa sajakah cara umum pengguna rumahan berhubung internet? Gampang, yaitu ada kabel, DSL, dial-up, seluler, dan satelit. Dan yang F. Apa saja metode umum yang digunakan bisnis untuk terhubung ke internet di wilayah Anda? Saluran sewa khusus, metro E, DSL, kabel, dan satelit.